Anak adalah amanat yang diletakkan oleh Allah di atas pundak kedua orang tuanya. Orang tua berkewajiban untuk mendidik anak agar anak menjadi anak yang soleh, bukan hanya tumpuan harapan keluarga, tapi juga tumpuan harapan masyarakat, harapan bangsa dan negaranya. Karena itu orang tua dan anak mempunyai hubungan erat. Paling tidak ada 3 hubungan antara orang tua dengan anak. Pertama adalah hubungan tanggung jawab. Hubungan tanggung jawab ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinanmu. Kemudian Rasulullah selanjutnya mengatakan, wal imamu ra'in wa huwa mas'ul an ra'iyatih. Imam, pemimpin dari sejak atas sampai ke bawah adalah pemimpin, dan dia akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Kemudian Rasulullah selanjutnya mengatakan, warrajulu ra'in li ahlihi wa huwa mas'ul an ra'iyatih. Seorang suami juga menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarganya, dan dia akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya, atas kewajibannya. Bukan hanya suami, tapi juga disebutkan oleh Rasulullah, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa huwa mas'ul an ra'iyatih. Juga seorang istri menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarganya untuk mendidik anak-anaknya, dan dia akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Sampai Rasulullah mengatakan, wal waladu ra'in limali walidihi wa huwa mas'ul an ra'iyatih. Seorang anak menjadi pemimpin untuk menjaga harta orang tuanya, dan dia akan dipertanggungjawabkan atas tugasnya. Yang terakhir Rasulullah mengatakan, wal khadimu ra'in limali sayyidihi wa huwa mas'ul an ra'iyatih. Seorang pembantu juga menjadi pemimpin untuk menjaga harta majikannya, dan dia akan dipertanggungjawabkan atas tugasnya. Jadi seorang suami, seorang istri menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarganya untuk mendidik anak-anaknya sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh. Jadi hubungan orang tua dengan anak adalah ada hubungan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah hubungan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Anak-anak, al-mal, harta, wal banun, dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Tetapi wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi baik, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik harapannya ke depan. Karena itu bagi keluarga, kalau belum punya anak rasanya belum mantap, belum pas. Kalau sudah punya anak, maka orang tua itu mempunyai rasa kasih sayang yang besar, yang memang kasih sayang ini adalah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya. Suatu hari Aqra melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumi cucu-cucunya. Aqra melihat, Aqra bin Habis melihat. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, Aqra, kenapa kamu melihat aku seperti itu? Ya Rasulullah, kamu mencumi cucu-cucumu ya Rasulullah. Saya punya anak 10, gak pernah pun saya ciumi mereka itu. Rasulullah mengatakan, pulang kamu Aqra ke tengah-tengah keluargamu, sayangi mereka, sayangi anak-anakmu. Rasulullah mengatakan, saya takut kalau sifat kasih sayangmu itu nanti dicabut oleh Allah dari lubuk hatimu. Pulang ke keluarga, sayangi mereka. Kemudian yang ketiga adalah ada hubungan masa depan.
Hubungan masa depan ini adalah hubungan investasi. Anak adalah investasi bagi kedua orang tuanya. Bukan saja investasi di dunia, tapi juga investasi nanti di hari akhirat. Hadis yang menjelaskan hal ini sebagaimana kita hafal, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila seseorang itu meninggal, semuanya putus kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir, au ilmin yuntafa'u bi, atau atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya ketika dia masih hidup dan ketika juga orang tua itu sudah meninggal. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man kanat lahu ibnatun, barang siapa yang mempunyai seorang anak wanita, fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha, dididiknya seorang anak wanita itu sehingga mempunyai akhlak yang baik, farabbaha fa'ahsana tarbiyataha, dididiknya anak wanita itu sehingga mempunyai pendidikan yang baik, wa ghaddaha fa'ahsana tardiyataha, diberinya makan minum anak itu dengan makanan minuman yang baik. Ada 3 kategori makanan dan minuman yang baik: bergizi menurut kesehatan, jenisnya halal. Yang ketiga, ini kadang-kadang lupa, cara memperolehnya dengan cara yang halal. Apabila seorang anak wanita akhlaknya baik, pendidikannya baik, diberi makan dan minum dengan makanan minuman yang halal, yang bergizi, yang cara memperolehnya juga dengan cara yang baik, Rasulullah mengatakan kanat lahu wiqayatan minan nar, maka seorang anak itu akan menjadi tameng bagi kedua orang tuanya dari siksa api neraka. Ketika orang tua masuk neraka, ayah, ibu, saya amal solehmu. Ayah, ibu, saya amal solehmu. Aset. Sekali lagi, hubungan orang tua dengan anak adalah hubungan aset masa depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, memang di dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan tentang anak, tentang tipologi anak. Bagaimana tipologi anak ini? Pertama adalah anak merupakan perhiasan hidup dunia, zinah al-hayatid dunya, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, anak adalah fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu itu jadi fitnah. Allah, di sisi Allah lah pahala yang besar. Apa arti fitnah di sini? Anak merupakan ujian. Allah menguji kita dengan anak itu. Apakah orang tua itu mampu untuk mendidiknya sehingga menjadi anak yang saleh, atau sebaliknya? Dan anak juga kadang-kadang dalam sebuah kehidupan di tengah masyarakat, kadang-kadang bisa mencemarkan nama baik orang tuanya, bahkan mencemarkan masyarakatnya. Kalau ada anak yang baik, anak siapa dia? Oh, anak si fulan, pantas orang tuanya baik. Tapi ada juga anak siapa ya, kok kurang ajar itu? Oh, pantas anak dia. Ya Allah, itu kadang-kadang bisa mencemarkan nama orang tua, mencemarkan masyarakatnya dengan anak itu. Karena itu anak adalah fitnah. Kemudian yang ketiga, anak itu adalah musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahdharuhum. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari pasangan-pasanganmu, dari anak-anakmu, aduwallakum, menjadi musuh bagimu, fahdharuhum. Ingat itu, perhatikan itu, bahwa anak menjadi musuh. Mengapa anak menjadi musuh? 2 hal musuh ini. Pertama, betul-betul musuh orang tuanya. Berapa banyak sekarang ini anak yang sampai hati membunuh orang tuanya, sampai anak memenjarakan orang tuanya, sampai anak menghardik orang tuanya. Berapa banyak?
Yang kedua, musuh dalam arti kata ideologi. Anaknya orang baik, orang yang soleh, tapi anaknya dia menjadi dia menjadi pengikut agama yang lain selain agama Islam. Karena apa? Karena keterpengaruhan dalam hidup ini. Berapa banyak? Tapi ada orang tua ini, mohon maaf, saya pernah naik kapal ke Jakarta, ngomong-ngomong, Pak, saya bangga dengan diri saya. Kenapa? Saya nasionalis sejati, kata dia. Bagaimana nasionalis sejati? Saya punya anak 4, Pak. Anak yang pertama Islam, anak yang kedua Kristen, anak yang ketiga Hindu, anak yang 4 Buddha. Saya nasionalis, Pak. Wih, keblinger ini. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Inilah anak menjadi musuh bapak-bapak ibu. Yang keempat, yang terakhir adalah anak menjadi qurrata a'yun, permata hati, yang sedap dipandang. Ciri orang yang hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan sebagaimana dikatakan dalam ayat Quran, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hamba yang mendapatkan kemuliaan itu adalah mereka-mereka yang mau berdoa, Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, berilah kami dari pasangan-pasangan kami, keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, yang sedap dipandang. Mereka menjadi permata hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah qurrata ayun, anak yang soleh. Pertanyaannya adalah, apakah anak soleh dilahirkan atau dididik? Anak soleh bukan dilahirkan. Anak soleh mesti harus dididik. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa innama abawah yuhawwidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir adalah dilahirkan atas fitrah. Artinya bayi lahir membawa tauhid, bayi lahir membawa keimanan. Fa innama abawah, kedua orang tuanya lah yang membikin dia Yahudi, membikin dia Nasrani, membikin dia Majusi, adalah orang tuanya. Karena itu anak saleh bukan dilahirkan, tapi anak saleh itu harus dididik. Apanya yang dididik? Di dalam diri seorang anak ada 3 potensi. Pertama adalah potensi jasmaniyah, yang kedua adalah potensi rohaniyah, yang ketiga adalah potensi akliyah. Pertama adalah al-quwah al-jasmaniyah, potensi fisik ada dalam diri anak kita. Yang kedua adalah al-quwah al-aqliyah, potensi intelektualitas ada pada anak. Kemudian yang ketiga al-quwah ar-ruhaniyah, yaitu potensi jiwa. 3 potensi yang ada pada diri anak hendaknya dikembangkan secara integrated, terpadu. Tidak boleh orang tua itu melebihkan satu aspek, mengurangi aspek yang lain. Jadi semuanya seiring sejalan di dalam mendidik dan membangun 3 potensi ini, sehingga anak akan menjadi anak yang sehat jasmaniahnya, sehat intelektualitasnya, dan sehat rohaniahnya. Bagaimana pendidikan ini? Bapak-bapak nanti di rumah baca Quran surat Luqman, bagaimana Luqman menasihati anaknya. Yang bisa kita ambil kesimpulan, di sana ada pendidikan akidah, di sana ada pendidikan ibadah, di sana ada pendidikan dakwah, di sana ada pendidikan akhlak. Bukalah surat Luqman ayat 13 sampai 19 menjelaskan tentang hal itu.
Ini saja kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.